Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Desika Permata Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan resensi terhadap dua buah buku yang berhubungan dengan literasi digital. Langsung saja pada resensi bukunya. Resensi terhadap buku pertama yang berjudul Demokrasi Damai Era Digital. Buku ini dikarang oleh Ade Irma Sukmawati, Aldin Saha, Wijawabana, Asri Dwi, dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan oleh Siber Kreasi dengan jumlah halaman 239 halaman. Buku yang berjudul Demokrasi Damai Era Digital ini memuat banyak artikel. Yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu artikel yang berjudul Peranan Media dalam Mewujudkan Demokrasi Damai Melalui Gerakan Literasi Digital. Penulis mengemukakan meluatnya informasi menjelang pemilihan presiden tidak hanya menimbulkan kekacauan informasi, namun juga menciptakan polarisasi masyarakat ke dalam dua kubu. Kekacauan informasi politik berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang seringkali disederhanakan sebagai hoax politik ini diproduksi dan disebarkan oleh banyak pihak. Dalam sistem demokrasi, media dianggap mempunyai posisi yang penting. Media secara ideal diharapkan berfungsi sebagai penjamin akuntabilitas elit politik dan kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui buku ini, penulis berusaha menjawab pertanyaan mengenai media sebagai salah satu pilar demokrasi yang ikut terseret dalam persoalan produk informasi. Dalam hal ini, media rawan terjebak sebagai pelaku maupun korban kekacauan informasi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan peranannya dalam gerakan literasi digital. Selain melakukan literasi digital secara mandiri, media juga melakukan kolaborasi dengan media lain atau dengan komunitas lain untuk menekan dampak kekacauan informasi di era pasca kebenaran ini. Beberapa contoh keterlibatan media dalam melakukan program literasi digital menunjukkan betapa signifikan peranan media dalam membangun sistem demokrasi. Melalui program literasi digital, media juga berperan mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengelola informasi dengan memahami fakta agar tidak terjebak dalam polarisasi kebencian karena perbedaan pilihan politik. Beberapa kelebihan dari buku ini: yang pertama, buku ini mudah didapat dengan tersedia secara online. Dari segi isinya, buku ini mampu memberikan arahan pada masyarakat supaya tidak mudah terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik. Namun, saya juga melihat kekurangan dari buku ini, yaitu pada artikel tentang peranan media dalam mewujudkan demokrasi damai melalui gerakan literasi digital, pembahasannya masih bersifat umum dan banyak kosakata baru yang menjadikan pembaca agak sulit memahami kosakata tersebut. Selanjutnya, resensi terhadap buku kedua yang berjudul Yuk Jadi Gamer Cerdas, Berbagi Informasi dalam Literasi. Buku ini ditulis oleh Adrian Indra Yuwono, Irham Nur Ansari, Rahayu Syafrizal, dan Wisnu Marta Adipura. Buku ini diterbitkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Program Magister Universitas Gadjah Mada dengan jumlah halaman 63 halaman. Dengan pertumbuhan gamer di Indonesia yang pesat, sudah seharusnya dibutuhkan regulasi oleh negara untuk mengatur perkembangan industri video game dan literasi untuk masyarakat agar cerdas dalam menyikapi kehadiran video game dalam lingkungan. Problem bermain video game di
Indonesia tidak hanya berasal dari kontennya saja, akan tetapi juga berasal dari para gamer dan lingkungan sekitarnya. Problem video game di Indonesia berikutnya yaitu para anak-anak dan remaja memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan video game mobile dan dapat dikatakan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka di masyarakat. Buku ini memberikan paduan untuk gamer remaja awal yang berumur 13 sampai 18 tahun. Dalam buku ini akan dijumpai 10 tahapan kompetensi literasi digital. Ke-10 tahapan tersebut berisi beragam informasi, tips bagi gamers remaja yang terpapar langsung dan berkelanjutan dalam bermain game online di gadget mereka. Selama ini, literasi digital sebagai sekumpulan kompetensi belum sepenuhnya dikuasai oleh penduduk yang berusia muda. Literasi digital sama dengan literasi media yang memiliki 3 elemen. Elemen pertama adalah kompetensi atau kecakapan yang mesti dimiliki oleh individu ketika mengakses media baru. Elemen kedua adalah lokus personal, yaitu individu yang mampu berinteraksi dengan individu lainnya. Elemen ketiga yaitu struktur pengetahuan. Literasi digital pada akhirnya akan menjadikan individu memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi dan dunia sosial yang dijalaninya. Selanjutnya, 10 kompetensi literasi digital. Yang pertama, mengakses. Kompetensi mengakses mengacu pada serangkaian teknis yang diperlukan sebagai seorang individu baru ketika berinteraksi dengan media baru. Yang kedua, menyeleksi. Merupakan kemampuan untuk memilih dan memilah informasi. Yang ketiga, memahami. Kemampuan yang mengacu pada kemampuan untuk memahami makna informasi pada media baru tersebut. Keempat, menganalisis. Mengacu pada kemampuan mendekonstruksi informasi di media baru. Yang kelima, memverifikasi. Merupakan kemampuan individu untuk mengkomunikasikan konten atau informasi pada media baru. Yang keenam, mengevaluasi. Merupakan kegiatan yang mencakup kemampuan individu dalam mempertanyakan, mengkritik, dan menguji kekredibilitasan konten di media baru tersebut. Yang ketujuh, mendistribusikan. Maksudnya yaitu berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyebarkan informasi tersebut. Yang kedelapan, memproduksi. Kegiatan ini melibatkan kemampuan untuk menduplikasikan konten. Yang kesembilan, berpartisipasi. Mengacu pada keterlibatan secara interaktif pada media baru tersebut. Yang kesepuluh, berkolaborasi. Kemampuan suatu individu yang menciptakan konten baru. Pada buku ini disajikan bagaimana memilih game dan langkah-langkah yang sesuai dengan tahapan literasi digital, sehingga penulis mampu mengajak para pembaca untuk melakukan literasi dalam memilih game yang diinginkannya. Melalui video ini, saya mengajak rekan-rekan semua untuk dapat selektif dalam memilih informasi agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat disebarluaskan kepada orang lain. Sekian video penyampaian tentang resensi terhadap buah-buah buku yang berhubungan dengan literasi digital. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.